Oke pemirsa, kita ke informasi pertama yang menjadi trending topik pada kemarin dan juga hari ini ya Jessica, karena ada seorang santri di Kediri, inisialnya BBM yang berusia 14 tahun meninggal dunia dengan kondisi tubuh penuh luka. Nah, korban meninggal juga akibat dianiaya oleh para seniornya di pesantren Al-Hanifiyah Desa Mian, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Iya, Gemma dan pemirsa, polisi telah menetapkan 4 tersangka yaitu MN 18 tahun, ini pelajar kelas 11, MA 18 tahun, ini kelas 12, AF 16 tahun, dan AK yang berusia 17 tahun. Iya, ini miris sekali karena semua tersangka ini masih di bawah umur ya Jessica ya. Dan atas perbuatannya keempatnya ini terancam pasal 80 ayat 3 tentang perlindungan anak, pasal 170 dan pasal 351 tentang penganiayaan berulang yang menyebabkan luka berat atau mati dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Nah, saat tiba di rumah duka di Kampung Anyar, Desa Karangharjo, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi, keluarga korban ini sempat kaget dengan banyaknya luka di jasad korban. Kemudian keluarga marah begitu ya, mengeluarkan kemarahannya dan juga langsung mengungkapkan kepada pria yang mengantarkan jenazah korban pulang ke Banyuwangi. Nah, Gemma dan pemirsa, informasinya ini kakak korban yang bernama Mia Nur Hasanah ini menyebut kalau pihak pondok pesantren pertama kali menyebut adiknya ini meninggal karena terjatuh di kamar mandi. Namun keluarga justru curiga karena ada ceceran darah yang keluar di keranda saat korban dibawa, dan melihat kejadian itu pihak keluarga langsung meminta agar kain kafannya dibuka. Memang awalnya ini sempat ditolak dan juga masih yang menolak ini masih sepupu dari korban ini. Tapi kemudian keluarganya terus mendesak dan akhirnya kain kafannya dibuka, dan Mia ini mengungkapkan kalau pihak keluarga langsung histeris melihat kondisi jenazah. Nah, ini mendapati kondisi korban yang tidak wajar ya Jessica ya. Kemudian keluarga langsung melaporkan kejadian ke kepolisian. Jasad korban juga sempat dibawa ke RSUD Blambangan untuk pemeriksaan. Dan sebelum meninggal ternyata ya Jessica, korban ini sempat mengirimkan chat melalui WhatsApp begitu ya kepada ibunya. Ia bilang di WhatsApp itu kalau ia tuh ketakutan, pengen cepat pulang. Tapi ibunya sempat bingung, kenapa anak ini pengen pulang gitu. Jadi tidak ada tanggapan lebih lanjut dari keluarga karena mengira mungkin anaknya cuma homesick aja begitu, tapi ternyata anaknya ini mendapatkan perundungan di ponpes tersebut. Dan pengasuh pondok pesantren Al-Hanifiyah Fatih Hunada mengatakan santri meninggal pada saat Jumat pagi, dan saat kejadian ia sedang tidur dan dibangunkan oleh salah satu santrinya memberitahu kalau korban meninggal di rumah sakit akibat terpeleset di kamar mandi. Aduh, dan kita juga akan melihat ya menanggapi kasus ini, Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastio Priaji mengatakan pengusutan kasus meninggalnya korban sudah dikoordinasikan dengan Polres Banyuwangi karena kasus dilaporkan ke Polres Banyuwangi. Dan dari hasil penyelidikan, Polres Kediri sudah menetapkan 4 tersangka dalam kasus meninggalnya santri ini. Kasus tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak yang hingga menyebabkan kematian atau pengeroyokan, yang hingga menyebabkan kematian atau penganiayaan yang hingga menyebabkan kematian, yang dilakukan secara berulang-ulang di salah satu pondok pesantren yang ada di wilayah Kabupaten Kediri, tepatnya di Kecamatan Mojo. Oke, dan kemudian pemirsa, kalau berdasarkan informasi yang sudah beredar juga ya, dari hasil pemeriksaan sementara diduga penganiayaan terhadap korban ini dipicu karena kesalahpahaman. Tapi ini juga masih didalami oleh pihak kepolisian. Sedangkan terkait tindakan para tersangka yang menganiaya korban, ini pihaknya, maksud kami pihak dari kepolisian, ini masih berkoordinasi dengan rumah sakit di Banyuwangi yang menerima jenazah dari korban. Iya, memang yang bikin miris adalah pengakuan dari Ponpes ya yang mengatakan bahwa korban ini tidak ada pembulian tetapi terjatuh di kamar mandi. Maka dari itu keluarga ini merasa curiga dan langsung melapor ke kepolisian. Tapi kita juga akan melihat di Jessica karena ini bukan kejadian pertama ya. Kekerasan terjadi di pondok pesantren. Kalau kita melihat tarik ke belakang begitu di tahun 2023 tepatnya di 15 Februari, ini juga ada seorang santri Ponpes di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan inisial AR yang baru berusia 14 tahun meninggal dunia akibat dianiaya seniornya yang masih berusia 15 tahun.
Dan selanjutnya di bulan September 2023 ini juga ada santri di Temanggung yang berinisial M, 15 tahun, warga Kabupaten Semarang meninggal dunia diduga akibat dikeroyok 8 rekannya. Kemudian juga di tanggal 25 Agustus 2023, seorang santri di salah satu ponpes di Lamongan, Jawa Timur juga meninggal dunia. Korban berinisial MHN dan pihak ponpes juga membantah adanya penganiayaan. Dan kita tarik lagi ke belakang di 20 Januari 2023, seorang ustadz pengajar di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, MDP, ini 17 tahun dilaporkan ke polisi karena melakukan penganiayaan terhadap 2 santrinya, yaitu GD yang berusia 14 tahun hingga retak tulang tangan dan juga LM yang berusia 15 tahun yang mengalami lebam di punggung. Iya, jadi bukan hanya sesama pelajar tetapi juga pengajar juga ada yang menganiaya ya. Kita juga kalau melihat di November 2023 Jessica ya ada juga kejadian di Jambi, tapi berujungnya ini orang tuanya mencabut laporan karena selesai kekeluargaan. Jadi tidak ada laporan berlanjut di kepolisian. Nah, ini sangat miris ya, karena kan di dunia pendidikan, apalagi di pondok pesantren, orang tua menitipkan anaknya untuk belajar, ternyata malah mendapatkan perundungan di sana. Dan Gemma serta pemirsa, kalau kita melihat data ya, ini dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk angka anak dan perempuan korban kekerasan, ini yang terupdate di tahun 2021, yang terakhirnya di Jawa Timur, ini memang paling tinggi Gemma. Oh, baik. Di tahun 2021 ini datanya mencapai 1.130, sedangkan untuk perempuan yang paling tinggi korban kekerasannya ini di Jawa Tengah mencapai 1.508. Iya, padahal Kemendikbud juga sudah membuat sebuah perjanjian juga ini ya untuk kinerja Satgas PPKS ini untuk melindungi para pelajar dari kekerasan seksual, kekerasan fisik juga. Tetapi ini juga dibutuhkan pengawasan lebih lanjut ya dari Kemendikbud dan juga dari Kemenak ya. Karena kan Ponpes ini juga dibawahi oleh 2 kementerian. Jadi harus lebih pengawasannya ini lebih diperketat lagi nih untuk pengajar dan juga untuk pelajarnya sendiri. Gimana Pak Petra, sebetulnya saya juga pernah membaca dari salah satu sumber ini yang menyampaikan kalau di pesantren itu pendidikannya berjenjang. Jadi ada senior dan junior. Jadi pengurus pesantren ini ada momennya yang tidak langsung bisa mengontrol anak asuh seperti mendelegasikan kepada para senior untuk mengatur perilaku para juniornya. Jadi santri yang jumlahnya cukup banyak itu dibagi sebagai kelompok-kelompok dan memiliki senior yang kesehariannya untuk mendidik perilaku juniornya. Dan ini untuk melihat dari sisi bagaimana sih mendidiknya, ibadahnya, dan juga kewajiban lainnya. Nah, inilah yang sering disalahgunakan. Berarti memang SDM berarti harus diperbaiki ya Jessica ya. Mungkin di tiap ponpes ini juga harus ada satgas khusus lagi mungkin dari Kemenak dan juga Kemendikbud ya untuk lebih memegang kendali dan juga memperhatikan bagaimana pengajaran dan juga sosialisasi selama hidup di ponpes begitu ya. Dan sepertinya memang perlu ada keterlibatan orang tua ya, sebagaimana sekolah lainnya. Jadi ada kontrol dan kalau kita lihat tadi anaknya kan sebelumnya sudah sempat meminta tolong kepada ibunya. Iya, mungkin kan sekarang sudah ada WhatsApp ya atau grup chat begitu ya. Jadi mungkin bisa dibuat grup chat agar tiap bulan bisa diupdate kan ke orang tuanya dan juga orang tua juga bisa menanyakan kabar dari anak dan mungkin juga orang tua harus lebih aware begitu ya kalau anaknya ini mungkin cerita mendapatkan perlakuan tidak enak dari senior ataupun dari pengajar juga harus lebih cepat tanggap begitu. Dan kita melihat bagaimana komentar dari para netizen terkait dengan pembunuhan santri di Kediri, Jawa Timur. Kalau di Facebook yang pertama dari Harfan Hanif, ya Allah turut berduka. Kemudian selanjutnya dari Basuki Widodo, usut tuntas pidanakan yang bersalah. Ya, kemudian dari M. Bushrol Fuad yang mengatakan apapun itu pengasuh yang paling bertanggung jawab. Berarti memang pengasuh ponpes harus bertanggung jawab lebih ya ketika mengajar begitu. Dan selanjutnya ada komentar dari Eko Eden, kumat parah, menghilangkan nyawa manusia wajib diproses hukum seberat-beratnya. Kemudian dari Cekli Jaiho, miris dan usut tuntas tutup pondoknya kalau enggak ada transparansi. Memang sebenarnya sempat ada wacana ya dari Kemenak kalau ada ketidaktransparan dari ponpes ini bisa ada ancaman penutupan. Tapi memang harus ada lebih panjang jangkanya seperti ada penelusuran terlebih dahulu dan juga bukti-bukti baru bisa diputuskan apakah bisa ditutup atau tidak. Karena kan memikirkan juga masih banyak siswa di sana yang belajar ya.
Dan ini terakhir dari Instagram, ini juga ada komentar dari Dut Padut, halal ditutup ini pesantren. Aduh, dan juga ada yang mengatakan merusak image pesantren aja, usut sampai tuntas yang begini. Ada juga yang bilang parah banget ya Allah, udah diminta jemput masih disuruh kuat dan sabar. Dan ya tentu kita berharap ya supaya kepolisian mengusut tuntas dan tentunya diberikan hukuman yang adil bagi yang melakukan bullying ya, ini jatuhnya ya. Meskipun ada pidana untuk anak, tapi mungkin bisa dievaluasi lagi ya. Kalau kekerasan sampai membuat kehilangan nyawa, mungkin lebih ada revaluasi, mungkin bisa diadili secara dewasa nantinya ke depannya supaya Tentu tidak banyak ada lagi evaluasi yang perlu dilakukan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.